Halo pemirsa, kembali dengan sejarah liberalisme di Akademi Aliarkam. Kita memasuki sesi ke-10 sekaligus menutup kelas sejarah liberalisme kita. Dan kali ini temanya adalah liberalisme dan malapetaka abad ke-20. Ya, teman-teman, kalau kita melihat lagi ke belakang, mengingat-ingat apa yang telah kita bahas di dalam berbagai sesi tentang sejarah liberalisme, mungkin kita bisa bertanya, apa yang disisakan atau apa yang diwariskan dari dunia liberal? Ada beberapa poin, ya, dan teman-teman bisa menambahkannya sendiri di kolom komentar. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa apa yang terjadi di abad ke-20, malapetaka, bencana yang terjadi di abad 20, misalnya Perang Dunia I dan II, ini perlu kita lacak kembali pada dunia liberal itu sendiri. Jadi tidak bisa lepas dari kontradiksi yang terus-menerus terjadi dalam dunia liberal, di dunia warga masyarakat kulit putih. Nah, apa misalnya contohnya dari kontradiksi itu? Ya, tentu yang segera mengemuka adalah represi. Represi terhadap para pekerja di perkotaan dan kulit berwarna yang ada di negara-negara atau wilayah-wilayah kolonial. Nah, ini sangat kontradiksi sekali ya dengan semangat liberalisme yang anti kekuasaan absolut, dia menjunjung kebebasan individu, tapi di saat yang bersamaan mereka menekan dan menindas satu kelompok masyarakat yang lain. Kemudian tidak bisa dihindari oleh karena itu akan timbul satu semangat atau paham ya tentang supremasi kulit putih, bahwa ya masyarakat yang merdeka, masyarakat yang liberal adalah masyarakat yang didominasi oleh masyarakat kulit putih dan merasa bahwa diri mereka lah yang merdeka, yang paling bebas dan yang menjunjung tinggi satu kebebasan individu. Nah, karena itu mereka yang tidak berkulit putih ya, misalnya orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat ya, mereka akan jadi satu warga kelas kesekian di bawah kulit putih. Dan ini terlihat sekali ya di dalam sejarah perbudakan kulit hitam di Amerika Serikat, bagaimana mereka bahkan hingga hari ini diperlakukan sebagai warga yang berbeda dan di bawah kulit putih. Karena itu kita lihat jelas ya, segera mengemuka, segera terlihat ada segregasi atau segregasi sosial yang berdasarkan warna kulit. Jadi ada kulit putih, kulit hitam, yang bangsa Asia atau mungkin ada bangsa di Amerika Tengah dan seterusnya. Manusia dikelompokkan menjadi satu kelompok-kelompok berdasarkan warna kulit. Dan tentunya yang paling tinggi, yang paling ultima ya, yang paling top adalah kulit putih. Dan ini kan salah satu contoh yang terlihat kita familiar adalah fasisme Nazi di Jerman yang mengagung-agungkan bangsa Arya yang paling tinggi. Selain itu, ada juga sentralisasi kekuasaan dan akses alat-alat produksi ini jatuh kepada segelintir orang. Nah, dengan eksklusivitas masyarakat kulit putih, tentu kekuasaan yang ada itu dipegang oleh mereka, dan tentunya juga di bidang ekonomi, akses alat-alat produksi juga dipegang oleh masyarakat kulit putih. Bagaimana dengan kulit berwarna, kelas pekerja, juga orang kulit hitam, ya mereka akan sulit sekali untuk mendapatkan akses ke alat produksi dan bermain atau berpolitik di ranah kekuasaan. Nah, ini sangat kembali lagi ya kontradiksi di dalam dunia liberal, bahwa kebebasan itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya bebas. Nah, di dalam uraiannya, Claude Surdo
memaparkan atau mengumpulkan beberapa alasan mengapa kita harus melampaui hagiografi liberal atau satu catatan sejarah yang mengagung-agungkan liberalisme yang yang memaparkan segala kebaikan liberalisme yang terjadi di sejarah. Jarang kita temukan, jarang kita lihat bahwa kontradiksi atau keburukan dari liberalisme ini disampaikan. Nah, dan kita perlu ya untuk membongkar ini dan mengapa kita harus melakukannya. Pertama, kita lihat bahwa akar kemunculan liberalisme ini sendiri di abad 18, sekitar 18 begitu, ya juga penuh dengan kontradiksi. Tokoh-tokoh yang mengusung panji-panji liberalisme, yang menolak kekuasaan absolut, menjunjung kebebasan individu di saat yang bersamaan, mereka memiliki budak juga. Jadi kebebasan mereka juga tidak sepenuhnya emansipatoris. Dan yang kedua adalah kebijakan eksklusi ya. Jadi menyingkirkan sekelompok masyarakat lain dan menjaga satu ruang sakral yang kita pernah bahas di sesi-sesi yang lalu. Kebijakan eksklusi ini tidak pernah bersih dari pertumpahan darah. Jadi tidak pernah kebijakan ini diterapkan, dilakukan dalam satu wilayah masyarakat liberal secara baik-baik saja. Pasti akan ada pertumpahan-pertumpahan darah yang terjadi karena satu pemaksaan di dalam penerapan kebijakan ini. Dan yang ketiga adalah gerak sejarah liberal yang tidak linear. Nah, ini yang penting dan diulang-ulang ya di dalam pemaparannya Losurdo bahwa ada dialektika antara emansipasi dan disemansipasi. Nah, ini akan mengemuka juga di alasan kelima. Bahwa sejarah liberal ini tidak melulu hanya lancar dan satu arah atau yang baik-baik saja, tapi ada satu dialektika ya, satu benturan antar benturan itu yang membuat mereka sebenarnya tidak hagiografi gitu, kira-kira. Dan alasan yang keempat adalah proses emansipasi, ini ada typo, harusnya itu berkat pengaruh dari dunia luar. Jadi ada proses emansipasi yang terjadi di masyarakat liberal ini tidak sepenuhnya terjadi berkat proses internal di dalam diri mereka. Namun ada intervensi dari luar atau pengaruh dari luar, misalnya revolusi San Domingo ya di Haiti dan ada revolusi Oktober di Soviet. Nah, menurut Losurdo dua peristiwa besar inilah yang sangat berpengaruh bagi masyarakat liberal yang akhirnya mendesak dan mendorong satu langkah-langkah yang lebih emansipatif terhadap masyarakat yang lain. Dan yang kelima, menurut Losurdo inilah yang paling penting, yaitu dialektika emansipasi dan disemansipasi. Kita tentu tidak melihat liberalisme sebagai satu dalam kerangka moral ya, baik buruk, benar salah, tapi kita lihat juga bahwa mereka di satu sisi ingin membebaskan diri dari kekuasaan raja, kekuasaan bangsawan, gereja, tapi di sisi lain mereka melakukan tindakan yang disemansipasi ya, yang mereka juga merepresi pekerja di perkotaan dan tentunya bukan perbudakan di tanah-tanah kolonial dan juga di masyarakat liberal itu sendiri. Ya, demikian kelas sejarah liberalisme. Untuk mengikuti kelas-kelas yang lain, baik yang sudah berlalu maupun yang masih akan berlanjut, jangan lupa untuk terus subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan jangan lupa untuk like dan follow fanpage Facebook kami, Akademi Aliarkam. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.